Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari kita hari ini merayakan peringatan akan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal dalam perayaan Jumat Agung, peristiwa di mana Yesus memberikan hidupnya bagi dunia. Dan dalam perayaan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan misteri ilahi melalui bacaan tentang kisah sengsara Yesus. Dan dalam perayaan ini, kita juga mengambil bagian dalam penghormatannya kepada salib Kristus. Salib yang memberikan kita makna kehidupan baru bagi umat Kristiani. Salib menjadi simbol cinta Allah. Saudara-saudari, Jumat Agung yang merupakan peringatan akan wafat Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, ya, memberikan kita suatu makna kehidupan baru bagi kita. Teristimewa, makna yang kita bisa petik dari buah-buah salib Kristus. Lalu dalam perayaan ini, tentu dalam perayaan yang penuh dengan keheningan, karena kita ingin merenungkan misteri Allah. Mungkin ini bukan perayaan kesedihan, tetapi perayaan sukacita. Sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi di dalam sukacita itu, kita harus mampu merendahkan diri kita untuk mengheningkan cipta, mengheningkan sejenak hidup kita, untuk merenungkan misteri keselamatan, misteri cinta Tuhan melalui salibnya yang kudus. Setiap kita melakukan prosesi jalan salib, kita selalu mengatakan, dengan salibmu yang kudus, engkau telah menguduskan dunia, engkau telah menyucikan dunia, dengan penebusanmu, engkau telah memberikan keselamatan kepada dunia. Jika saudara-saudari umat Kristiani pada hari ini tentu sangat berbahagia, sangat senang untuk merenungkan, ya, kisah sengsara Yesus. Sebab dengan merenungkan kisah ini, seluruh umat Kristiani dapat merasakan, dapat melihat, dapat merenungkan betapa besar, ya, kasih Allah bagi manusia, kasih yang tak terbatas bagi manusia, teristimewa bagi manusia yang berdosa. Kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus menderita di kayu salib, ya, yang memberikan kita suatu makna baru, yaitu kelimpahan anugerah, yaitu anugerah keselamatan. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan di dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ketika kita merenungkan misteri sengsara Tuhan, kita juga mau mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dengan demikian, setiap orang yang mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan, ia mengalami suatu anugerah sukacita. Apa yang kita bisa lihat dari buah-buah salib hari ini? Yang pertama, salib mengajarkan kita tentang cinta. Apa yang kita bisa lihat dari cinta? Cinta Allah bagi manusia. Cinta yang penuh dengan sukacita, kegembiraan. Ketika Yesus mulai karya pelayanannya, karya pewartaan, sesungguhnya seluruh peristiwa, seluruh perjalanan Yesus adalah perjalanan salib. Tetapi di balik perjalanan salib itu, Yesus menunjukkan kita cinta yang sempurna. Mengapa saya katakan bahwa perjalanan pelayanan Yesus adalah perjalanan salib? Ya, kita bisa melihat banyak orang menolak Yesus. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi ingin menangkap dia, mencobai dia. Begitu banyak cara mereka untuk menghina dia, untuk menghancurkan dia.
untuk bagaimana cara menghalang-halangi Yesus. Tetapi di balik semua itu, Yesus menyatakan pelayanan sebagai pelayanan cinta. Ia menyembuhkan orang yang sakit, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang mati dibangkitkan, orang berdosa diampuni. Itu semua adalah perjalanan salib. Tentu puncaknya dari semua perjalanan salib Yesus itu adalah di Golgota. Ini sangat mengagumkan. Sehingga merenungkan misteri sengsara Tuhan berarti merenungkan misteri cinta Allah bagi manusia. Dan tentu puncak dari cinta Allah adalah penebusan. Yang kedua, salib mengajarkan kita tentang pengampunan. Maaf, ada yang jatuh. Salib mengajarkan kita tentang pengampunan. Apa yang kita bisa lihat di kayu salib sangat mengagumkan. Dia dihina, dia diolok-olok, dia dicaci maki, dia dijambar, dia dilukai. Apakah Yesus memaki mereka? Tidak. Apakah Yesus melawan mereka? Tidak. Apakah Yesus menggerutu? Tidak. Apakah Yesus melawan mereka? Tidak. Karena kadang-kadang sifat ini muncul dalam sifat manusia. Ketika dihina, ketika diolok, wah, terjadi perlawanan. Bahkan ada terjadi caci maki, bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi pembunuhan. Tapi Yesus mengajarkan kita tentang pengampunan. Yang puncak dari pengampunan itu ketika Yesus berada di kayu salib. Dia bukan hanya mengampuni semua orang yang menghukum dia, tetapi ia mengampuni seluruh umat manusia. Ya Bapa, ampunilah mereka. So, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka di sini bukan hanya al-Qawjiw atau orang-orang yang mengatakan salib Nabi, tetapi kita semua diampuni. Bahkan kita bisa melihat detik-detik terakhir sebelum kematian Yesus. Seorang berdosa yang berada bersama Yesus di kayu salib, yang juga disalibkan bersama Yesus. Ketika dengan kerendahan hati mencari Yesus, mendambakan pengampunan belas kasih Yesus, apakah Yesus menghukum dia oleh karena dosanya? Tidak. Yesus mengampuni orang yang dengan rendah hati mencari anugerah rahmat pengampunan daripada. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam Yesus ada cinta yang sempurna, yaitu mengampuni. Dari salibnya, ia bukan hanya memberikan kita makna tentang kasih itu, tetapi ia menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam kasih itu. Salah satunya pengampunan. Pengampunan. Jika Allah mengampuni, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Tidak perlu ada dendam, tidak perlu ada kebencian, apalagi dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin dengan mertua, dengan menantu, dengan ipar, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Untuk apa semuanya itu? Karena kita menyimpan atau memenjarakan diri kita dengan kebencian, dengan dendam. Tapi Yesus mengajar kita, kedamaian muncul ketika kita mampu memaafkan dan mengampuni orang lain. Yang berikut, apa yang bisa kita pelajari dari misteri salib? Salib bukanlah akhir dari penderitaan. Salib bukanlah simbol penderitaan, tapi salib adalah sumber cinta sejati, sumber pengorbanan. Saudara-saudari, kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya cinta Tuhan, berarti kita juga harus mengambil bagian dari salib Tuhan. Maka salib Tuhan sesungguhnya tidak mengajarkan kita sebagai suatu penderitaan, tetapi salib Tuhan mengajarkan kita tentang sikap pengorbanan. Ini yang paling penting. Pengorbanan jauh lebih penting dari sebuah kata penderitaan. Pengorbanan berarti memberikan kita suatu makna kehidupan Kristiani yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bahwa Yesus
memberikan cinta sejati melalui semangat pengorbanan untuk memikul salib dari rumah Pilatus sampai kepada Golgota, sampai ke puncak Golgota. Kita pun di dalam hidup kita, mungkin kita mengalami penderitaan yang kita hadapi oleh karena mengimani Tuhan. Menjadi orang Kristen harus mengambil dari peristiwa ini, yaitu peristiwa pengorbanan untuk siap memikul salib-salib kita, lalu membawa salib itu sampai kepada puncak kemuliaan, supaya kita bisa menemukan kemuliaannya sesungguhnya dari proses perjalanan salib kita. Kita banyak salib dalam hidup, tapi kita dituntut untuk memikul salib itu dan membawanya sampai puncak kemuliaan, supaya kita bisa menemukan makna dari pengorbanan itu, yaitu sukacita. Dan yang terakhir, saudara-saudari, salib memberikan kita makna kemuliaan. Melalui salib, Yesus memberikan kita makna kemuliaan. Kemuliaan apa? Bahwa setiap orang yang memandang Yesus, yang memandang salibnya yang kudus, kita memandang rahmat ilahi. Inilah kemuliaan yang harus menjadi bagian dari hidup kita. Salib adalah sumber kemuliaan. So, dari salib, melalui darah dan air yang mengalir, kita memperoleh penebusan. Penebus yang membawa manusia kepada kemuliaan sejati, yaitu surga. Maka saudara-saudari, setiap orang yang menjadi bagian dari salib Kristus harus berbahagia bahwa hidup menjadi murid Tuhan adalah hidup di dalam kemuliaan salib. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, menjaga kita, dan terus mendampingi kita agar kita tetap setia dalam memikul salib-salib kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.